Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Septiawan dengan NIM M1A119010 dari Prodi Teknik Elektro 2019, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di sini saya sedikit menjelaskan soal UAS yang saya ketahui. Dikarenakan saya melakukan perbaikan dengan mata kuliah Matematika Teknik 1 dengan dosen pengampu Bapak Samratul Fuadi. Baiklah, langsung saja di sini pada nomor 1, 2 buah gaya F1 sama dengan 2I ditambah J dikurang 0K dan F2 yaitu 0I dikurang 5K. Mengapa di sini 0K dan 0I? Kemarin sewaktu UAS di sini terdapat alfa K dan alfa I dan Bapak menyuruh untuk mengubah dari alfa itu ke ujung digit NIM kita masing-masing. NIM saya yaitu 10, maka ujung digitnya yaitu 0. Maka itu di sini yaitu 0K dan 0I. Kemudian bekerja pada suatu partikel, tentukan gaya FR yang perlu ditambahkan agar partikel tersebut seimbang atau equilibrium. Nah, langsung saja kita jawab. Kemudian kita diketahui yaitu F1 sama dengan 2I ditambah J dikurang 0K. Menjadi 2I ditambah J. F2-nya yaitu 0I dikurang 5K menjadi min 5K. Kemudian kita misalkan FR-nya yaitu XI ditambah YJ ditambah ZK. Kemudian kita jawab sigma F sama dengan 0. Maka F1 sama ditambah F2 ditambah FR sama dengan 0. F1-nya yaitu 2I ditambah J, yaitu 2I ditambah J, dan F2-nya yaitu min 5K, dan FR-nya XI ditambah YJ ditambah ZK sama dengan 0. Nah, kemudian pada langkah kedua, I-nya sama-sama kita tambahkan, yaitu I di sini 2X, 2, dan I di sini yaitu X, menjadi 2 ditambah X sama dengan 0, menjadi X sama dengan min 2, yaitu dari ke kiri ke kanan menjadi min. Kemudian J di sini 1 dan J di sini J. 1 ditambah Y sama dengan 0 menjadi Y sama dengan min 1. Kemudian yang K-nya yaitu min 5 dan Z. Min 5 ditambah Z, Z sama dengan 5. Kemudian inilah FR-nya yaitu min 2I ditambah min 2I dikurang J ditambah 5K. Nah, itulah jawaban dari nomor 1 yang saya ketahui. Kemudian nomor 2 yaitu ketinggian suatu bukit atau meter di atas permukaan laut diberikan oleh fungsi H XY sama dengan 1000 dikurang 0 per 20 tambah 1 X kuadrat kurang 3 per 25 Y kuadrat. Di sini 0 dikarenakan alfa yang saya jelaskan tadi. Dengan X dan Y adalah posisi koordinat atau meter yang berpusat pada puncak bukit 0,0. Jika Anda berada pada koordinat K10, 5, tentukan A ketinggian Anda, B arah kenaikan tercuram pada posisi Anda. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu ketinggian Anda. Nah, di sini pada soal ketinggian yaitu fungsi H. Ketinggian di sini sudah diketahui yaitu fungsi H 1000 kurang X kuadrat dikurang 3 per 25 Y kuadrat. Dengan Anda berada pada koordinat 10 dan 5. Ini 10 ini yaitu X dan 5 ini Y.
Maka langsung saja kita masukkan 10 dan 5. Kita masukkan ke dalam fungsi H ini, yaitu 1000 dikurang 10, X-nya 10, yaitu 10 kuadrat, dikurang 3 per 25. Y-nya tadi 5, jadi 5 kuadrat. Sama dengan 1000 dikurang 100 dikurang 3. 5 kuadrat ini 25, 25 dibagi 25, itu 1 dikali 3 menjadi 3. Mendapatkan 1000 kurang 100 yaitu 900 dikurang 3 897. Nah, pada yang B-nya itu ditanya arah kenaikan tercuram pada posisi Anda. Kita menggunakan Stepos-Asken. Tunggu sebentar. Di mana Stepos-Asken itu yaitu metode algoritma yang banyak digunakan untuk permasalahan optimasi. Salah satu penerapannya adalah untuk mencari rute yang terpendek dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Di sini langsung saja nabla.h sama dengan 2 per 2x 1000 dikurang x kuadrat dikurang 3y kuadrat per 25i ditambah 2 per 2y 1000 dikurang x kuadrat dikurang 3y kuadrat per 25j. Kemudian didapatkanlah min 2x 10i dikurang 6 per 25yj. Nah, mengapa langsung ke sini? Sedikit yang saya jelaskan. Di mana Stepos-Asken ini sama seperti diff and char, yaitu apabila pembilang dan penyebutnya itu berbeda maka hasilnya 0, seperti yaitu 1000. 1000 ini variabelnya tidak ada seperti x dan y, maka 1000 dan penyebutnya itu x, maka di sini adalah 0. Kita lanjutkan yaitu min x kuadrat. Sama-sama pembilang penyebutnya itu sama x, maka di sini bisa diturunkan menjadi min 2x. Yang y berbeda, y dengan x, maka hasilnya 0, maka jadi min 2x 10 min 2x 10i dikurang sama seperti yang tadi tapi di sini penyebutnya do y, yaitu hanya y saja yang dapat dibagikan, yaitu 6, 2 dikali 3 itu 6 per 25 yj. Langsung saja ke nomor 3. Untuk fungsi v sama dengan x kuadrat i ditambah 5yz j ditambah 0 tambah 1. Dengan 0 ini yaitu alfa yang saya jelaskan tadi, 0 ditambah 1 xjk. Tentukan diff and char. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, diff and char ini apabila pembilang dan penyebutnya berbeda, maka hasilnya itu akan 0. Langsung saja divergensi nabla x, y, z sama dengan, ini adalah rumusnya, 2v1 per 2x ditambah 2v2 per 2y ditambah 2v3 per 2z. V1-nya yaitu x kuadrat, V2-nya yaitu 5yz, dan V3-nya itu xy. Langsung saja, sini x sama x kita bagikan yaitu 2x, di sini 5yz, maka menjadi y-nya habis, maka 5z. Di sini 0k. Nah, pembilang penyebutnya berbeda, itu antara xy dan z, maka hasilnya itu 0. Maka hasilnya 2x tambah 5z. Itu divergensinya. Kemudian yang char-nya, v sama dengan x kuadrat ditambah 5yz ditambah xy. Nabla.v xyz sama dengan ij. Ini adalah rumus ini adalah rumus char, yaitu
IJK IJK do per 2X, do per 2Y, do per 2Z, V1, V2, V3. Didapatkan do V3 per do Y dikurang do V2 per do Z I dikurang do V3 per do X dikurang do V1 per do Z Y ditambah do V2 per do X dikurang do V1 per do Y. Maka V3-nya yaitu XY ini V1, V2, dan V3. Maaf, sebenarnya saya tidak menggunakan mouse, hanya menggunakan di laptop. Didapatkan V1-nya itu V3-nya itu XY, kemudian V2-nya itu 5YZ I, kemudian pada yang J-nya V3-nya XY, V1-nya X kuadrat, kemudian pada K-nya V2-nya 5YZ dan V1-nya X kuadrat. Nah, di sini pada I-nya yang XY per do Y sama-sama ada Y-nya antara penyebut dan pembilang dan penyebutnya. Maka kita dapatkan X dikurang 5Y. Di sini juga do Z 5YZ per do Z. Maka didapatkan min 5Y. Kemudian yang J-nya do XY per do X. Di sini terdapat pembilang dan penyebutnya itu ada X-nya, maka bisa yaitu Y, dan di sini X kuadrat dan Z, maka hasilnya 0, 0. Kemudian yang K-nya 5YZ dan do X tidak dapat dibagi, maka hasilnya adalah 0 dan do X kuadrat dan per do Y, maka tidak dapat dibagi, yaitu hasilnya 0. Maka hasilnya itu X kurang 5YI dikurang YJ. Nah, itulah sedikit yang dapat saya jelaskan tentang soal UAS matematika teknik ini. Saya memohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak jelas ataupun salah dalam pengucapan. Sekali lagi, saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.